Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ayo silakan duduk saudara. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya. Aku orang yang diberkati Tuhan, aku orang yang diurapi Tuhan, aku orang yang berkemenangan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang dikasih Tuhan. Saudara, yang perlu kita ketahui ya, ketika kita menerima ujian itu kan ada 2. Itu membuat saudara itu melakukan hal yang baik atau membuat saudara itu melakukan hal yang jahat. Saudara perhatikan ini, kalau iblis menguji kita, itu dia ingin kita itu melakukan hal-hal yang jahat. Tapi kalau Tuhan menguji kita, Tuhan ingin kita mengeluarkan hal-hal yang baik. Jadi ketika ujian itu terjadi, saudara perhatikan, tetaplah bersikukuh untuk mengeluarkan hal yang baik. Karena ketika kita menghadapi ujian, kita keluarkan hal yang tidak baik, itu efeknya kita akan mengalami sesuatu masalah. Bukan kita menyelesaikan masalah, tapi malah memperberat masalah kita. Saya pernah alami itu, saudara. Ketika saya menerima ujian, yang keluar sesuatu yang tidak baik, yaitu dengan kekuatan saya sendiri. Hasilnya babak belur saya, saudara. Itu saudara. Jadi ketika saudara menghadapi ujian, saudara keluarkan hal yang baik. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Saudara, ketika Yesus di padang gurun, dia menerima sebuah ujian. Perhatikan, dia ditawari apapun, kekuasaan apapun, ditawari makanan apapun, dia tetap bersikukuh dengan firman Tuhan. Dia keluarkan hal yang baik. Tidak mengambil jalan pintas, ya. Tidak mengambil sesuatu yang mempermudah dia dengan kekuatannya dia. Dia bisa. Dia bisa untuk membuat roti jadi apa? Mengubah batu jadi roti, bisa dia. Sangat bisa. Tapi dia tidak akan keluarkan itu, saudara. Benar kan, saudara? Dia punya kuasa ketika dia mau disalib itu, saudara, diserahkan. Ketika Petrus ada di situ memotong itu, saudara, dia ngomong kan, aku bisa menurunkan bala tentara surga. Lihat. Tapi dia tidak keluarkan itu yang negatif, saudara. Dia tetap terima sesuatu yang baik. Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah, ujian itu, pertahankan untuk mengeluarkan hal yang baik. Tetap bersikukuh dengan janji Tuhan. Tetap bersikukuh dengan firman Tuhan. Jangan goyang sedikit pun, saudara. Saya alami malah babak belur saya, saudara. Itu dari pengalaman saya. Oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya perjalananmu beruntung. Artinya tetap tegak lurus dengan firman Tuhan. Jangan mengambil dengan caramu sendiri. Itu selalu saya katakan dengan siapapun. Karena ketika saya juga mengambil dengan cara saya sendiri, saya babak belur, saudara. Oleh sebab itu dikatakan dengan anak kesayangan ini, saudara. Anak kesayangan ini sebetulnya kan ada enaknya, ada tidak enaknya. Menjadi anak kesayangan itu ada enaknya, ada tidak enaknya. Enaknya, saudara, selalu dalam kepenuhan apapun, saudara. Dalam masalah apapun, saudara bisa melewatinya. Tapi tidak enaknya, banyak musuhnya, saudara. Banyak musuhnya. Jadi orang kesayangan itu pasti banyak musuhnya, tapi banyak enaknya juga, saudara. Selalu di dalam naungan yang Maha Kudus. Selalu dalam pertolongan yang Maha Kudus. Perhatikan Yusuf. Yusuf orang yang disayang oleh orang tuanya. Oleh sebab itu dikasihkan jubah yang maha indah, perhatikan. Tapi persoalan, lihat, dia dibenci sama saudara-saudaranya. Tapi perhatikan ketika dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia tetap melakukan sesuatu yang benar, saudara. Dia menjaga apa yang sudah dia terima itu, saudara. Sekalipun sumur, penjara apapun, tetap dia bisa lewati karena dia apa? Kesayangan, sudah dasarnya kesayangan. Apalagi saudara kesayangan Tuhan. Dan saudara perhatikan kenapa dikasih nama Salomo bukan Yedija. Karena Daud tahu orang yang disayang Tuhan itu berat sekali. Musuhnya ya roh-roh jahat juga, saudara.
Yedija itu yang dikasih Tuhan sebetulnya. Tuhan kasih nama sendiri loh sebetulnya Tuhan. Luar biasa kan? Ada beberapa di Alkitab itu 4 yang dikasih nama oleh Tuhan. Jadi Salomo itu sebetulnya dikasih nama sama Tuhan, Yedija. Kamu kasih namamu anak Yedija yang dikasih Tuhan. Tapi Daud tidak mau. Karena ketika kamu dikasih Tuhan, tidak enak juga. Kamu apa kuat nantinya? Karena dikasih Salomo damai. Salom. Jadi perhatikan sekali lagi ketika Daniel juga sama. Engkau Daniel orang yang dikasih Allah. Tapi lihat perjalanannya orang dikasih Allah. Sekalipun dia melewati gua singa apapun saudara, tetap luput saudara. Karena dikasih Tuhan, disayang Tuhan. Dan saudara saya menemukan dari hal-hal Daud ini saudara. Saya dapat kenapa kok Daud itu orang yang dikasih Tuhan. Daud juga banyak salahnya juga saudara. Banyak salahnya Daud saudara. Nipu juga ketika dia lari ke tempat orang Filistin. Dia juga memakan persembahan yang padahal tidak boleh meja persembahan itu dimakan. Harusnya imam yang makan. Dia makan. Dia lakukan sesuatu dengan Batseba. Tapi kenapa Salomo lahir dari Batseba? Kok bukan dari yang lainnya? Dari Abigail kah? Dari manapun anak. Tapi justru dari Batseba. Kan aneh. Inilah misteri ilahi. Saudara tidak bisa mendikte Tuhan itu seperti itu. Saya selalu berkata dalam diri, kenapa kok Salomo lahirnya dari Batseba? Nah itulah sekali lagi yang kita tidak bisa terka dari Tuhan itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa mendikte apapun di dalam dunia ini. Tuhan itu bisa melakukan segala cara. Bahkan kalau di dalam Yohanes 21 dikatakan, apapun itu bukan urusanmu, tapi urusanku. Yes. Yang pertama, perhatikan di sini. Ini orang yang disayang Tuhan. Kalau saudara mau disayang Tuhan, yang pertama takut akan Tuhan dan menghormati namanya. Saya selalu katakan untuk takut akan Tuhan. Dalam Maleakhi 3 ayat 16 dikatakan, beginilah firman, satu berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi ada sekumpulan orang-orang yang takut akan Tuhan ini saudara. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab memperingatkan, dituliskan di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Perhatikan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu orang-orang yang menjaga betul hidupnya. Dia tidak sedetik pun untuk geser dari firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Jadi tidak sedikit pun bergeser dari firman Tuhan hidupnya. Dia jaga betul kekudusan ilahi dirinya. Terus dikatakan, lihat mereka akan menjadi milik kesayangannya. Saudara sebetulnya milik Tuhan, saya katakan. Saudara milik Tuhan. Kenapa ada istilah ditebus? Namanya ditebus berarti saudara sudah dimiliki oleh Tuhan. Karena sesuatu itu diambil oleh si jahat dan saudara ditebus, berarti sebetulnya asalnya saudara milik Tuhan. Dan saudara perhatikan, milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka, lihat, sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi poin yang pertama yaitu saudara, rasa hormat dan takut akan Tuhan. Rasa hormat itu artinya menghargai, menghormati Tuhan dengan segala kekudusannya. Kita tidak boleh main-main dengan hidup kita dengan sesuatu yang cemar sekalipun. Jadi menjaga sesuatu yang ilahi yang sudah ada dalam diri kita ini. Dijaga. Karena tubuh kita sudah dibayar lunas. Jadi hidup kita jaga benar segala apapun keputusan kita. Tetap firman Tuhan sebagai dasar hukumnya. Kemarin saya katakan, kenapa kita banyak mengalami masalah? Karena ada pelanggaran-pelanggaran dalam firman Tuhan yang seharusnya tidak sudah langgar. Dan saya juga mengalami ketika saya melanggarnya babak belur saudara saya. Saya alami saudara. Karena Tuhan firman Tuhan itu adalah hukum. Yang menghakimi adalah firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita lurus dengan firman Tuhan, hidup saudara lihat, di mana ada kebenaran dikatakan, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan.
Jadi mari saudara, ketika kita mulai rasa takut akan Tuhan itu betul-betul di hatimu itu benar-benar jaga. Aku ini bukan milikku sendiri sekarang, sudah ditebus Tuhan. Tak jaga semuanya dari mata, dari segala perbuatan tangan apapun, kan dikatakan persembahkan tubuhmu. Lihat, kok bukan yang lain. Kok tubuh? Karena tubuhmu untuk memuji, tubuhmu untuk mendengar, tubuhmu untuk melihat, tubuhmu untuk melakukan segala apapun. Karena persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, lihat, yang kudus dan yang berkenan. Kenapa kok bukan yang lain? Kok tubuh? Bukan persembahkan rohmu, bukan persembahkan jiwamu. Karena tubuhmu itu yang untuk aktivitas segalanya dalam hidupmu. Jadi kalau tubuh kita persembahkan untuk worship, untuk nyanyi, untuk melayani Tuhan, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Tuhan inginkan itu yang tubuh yang hidup. Amin. Jadi ketika saudara melayani, berdoa, nyanyi, nginjil, itu tubuh yang hidup itu saudara. Saudara persembahkan yang hidup saudara. Yang Tuhan inginkan itu yang kudus dan yang berkenan. Nah itu yang saya katakan, saudara jaga kekudusan tubuhmu. Tindakanmu, tingkahmu, sikapmu apapun, jaga itu saudara. Dan saya percaya ketika saudara bisa itu saudara, sudah apapun dalam apa yang kau lakukan di dunia ini, dia akan selalu hadir, saudara. Dia akan selalu menolongnya. Kan dikatakan firman Tuhan apa saudara? Orang yang hatinya melekat, yang mengenal namaku, aku akan meluputkannya. Lihat, aku akan membentenginya. Lihat, dibentengi artinya segala apapun rencana-rencana si jahat pun saudara terbentengi. Saudara akan mengalami sesuatu akan diluputkan saudara. Orang yang mengenal namaku akan kuluputkan, kubentengi. Sehingga tidak ada orang yang akan berbuat jahat pun akan lihat, tidak jadi. Terus slide selanjutnya. Klik, tak klik dene saudara. Macet itu ya. Yang kedua saudara, perhatikan istilah takut akan Tuhan. Kenapa saya selalu katakan itu? Mata Tuhan, belum lanjut tadi saudara. Tadi, yes. Mundur satu, ya. Istilah takut akan Tuhan, mata Tuhan lihat, tertuju, lihat, bergaul, berkemah, memberkati orang yang takut akan Tuhan. Bayangkan saudara di sini saudara, mata Tuhan tertuju, dikatakan apa? Bergaul karib, dekat banget saudara. Berkemah malaikat Tuhan, loh, ngilingi saudara, bentengi saudara. Dan memberkati orang yang takut akan, ini ada ayatnya semua saudara, sebetulnya di Mazmur itu semua. Tapi tidak tak tulis di sini. Loh, istimewa kan saudara. Bagaimana Tuhan akan selalu tertuju kepadamu loh saudara. Karena disayang Tuhan itu seperti itu. Orang takut-takut, dia tertuju terus kepada orang itu, Tuhan itu saudara. Ojo mbok utek-utek anakku saudara. Ojo diutek-utek saudara. Bayangkan ketika Elisa saudara, dikatakan botak. Begitu Elisa ngomong, dia makan beruang saudara. Betul kan saudara? Jadi jangan diutak-utak orang yang disayang Tuhan. Bahwa utak-utak ya itu tadi saudara. Musa, padahal Musa ya salah sebetulnya saudara. Ngambil sesuatu yang kusi, orang yang tidak boleh diambil untuk istri, diambil. Perhatikan, Harun dan Miriam ngutek-ngutek orang yang disayang Tuhan. Lihat, apa yang terjadi? Kena kusta. Jadi jangan bawa utak-utak, karena apa? Disayang Tuhan. Jangan mengusik orang yang diurapi, yang disayang Tuhan. Nah, itu yang berbahaya saudara. Itu dikatakan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang itu. Bergaul karib, membentengi, mengelilingi. Karena Daud ngerti, lihat. Daud ngerti hukum. Untung Daud ngerti hukum. Begitu dikasih kesempatan 2 kali Saul untuk dibunuh, lihat.
Dia tahu hukum karena dia ngerti di ayat ini dikatakan kan di Mazmur itu, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. 115 tidak salah itu. Dia ngerti hukum lah. Ini orang yang penting ngerti firman Tuhan, akhirnya saudara tidak melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Daud ngerti, Saul orang yang diurapi Tuhan, sekalipun kau salah, tapi engkau pernah disayang Tuhan. Karena dia tidak mau membunuh Saul 2 kali kesempatan. Ini loh saudara, dia tetap bersikukuh, tidak mau. Nah ini sekali lagi kalau saudara punya prinsip seperti itu luar biasa saudara. Tetap bersikukuh, tidak mau melenceng dari hukum Tuhan. Ya, Daud ngerti hukum, Yesus juga ngerti hukum. Oleh sebab itu setiap dia berkata, diuji, ada tertulis. Ketika engkau sedang dalam tekanan yang hebat dalam dirimu saudara, karena ada 2 pilihan, saudara mengeluarkan hal yang baik dan yang tidak baik. Ketika saudara mau mengeluarkan hal yang baik, saudara harus ngomong dengan firman Tuhan, ada tertulis. Karena firman Tuhan itu jelas. Sekarang saudara mau diberi sama Tuhan berkat, saudara tidak pernah memberi berkat sama Tuhan. Bagaimana saudara mau minta kepada Tuhan? Firman Tuhan sudah jelas, ada hukumnya. Berilah maka kamu akan diberi. Selama kau tidak beri, ya tidak diberi saudara. Bahkan digoncangkan, dipadatkan, tumpah keluar, itu hukum. Karena saudara tidak bisa protes sama Tuhan. Tuhan, kok aku udah diberkati? Pertanyaannya, kalau saudara memberi tidak saudara? Ya kan, saudara memberi tidak saudara? Kalau saudara memberi, saudara bisa protes. Aku sudah memberi kok. Nah, kalau saudara tidak beri, ya mau protes gimana? Terus slide yang kedua. Hidupnya dipenuhi dengan pujian dan penyembahan. Apa itu worship? Ya, worship itu adalah penghargaan kepada sesuatu orang yang lebih luar biasa, lebih hebat, lebih maha. Itu worship, memberikan penghargaan. Karena dia lebih luar biasa, worship itu namanya. Saudara lihat. Karena tidak heran gereja yang ada doanya 24 jam mesti jos gereja itu saudara. Gereja itu mesti luar biasa. Ketika Pak Niko pertama kali dapat menara doa itu karena ini sebetulnya. Daud perhatikan 24 jam kalau saudara baca di kitab Tawarikh. Saudara jangan remehkan praise and worship loh saudara. Saudara jangan cemarkan praise and worship. Saudara perhatikan Daud. Kalau saudara baca itu dalam 1 Tawarikh 25 sampai 31, 24 grup dia buat 1 jam ganti, 1 jam ganti, 1 jam ganti. Itu apa enggak nyeneng ke hatinya Tuhan saudara? Hidupmu itu dipenuhi pujian penyembahan. Tidak ada yang lain selain memuji menyembah dia. Senang Tuhan saudara. Mulutku penuh dengan pujian. Terus sepanjang hari kepadamu Yesus Tuhan. Itu kan saudara. Mulutku penuh. Ini Daud 24 jam namanya pondok Daud. Karena dalam kitab Amos dikatakan kan, aku kembali akan memulihkan pondok Daud. Saudara. Sampai Tuhan kenapa? Senang sekali 24 jam pujian dinaikkan terus gantian 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Kalau hidupmu penuh dengan pujian, itu Tuhan senang sekali. Saudara. Amin. Yes, ini loh saudara. Disayang Tuhan. Dagingmu paksa untuk memuji Tuhan. Jangan ada pujian-pujian yang lain di dalam dirimu, dalam mulutmu. Sekali lagi, jangan ada pujian-pujian yang lain di dalam mulutmu. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Nah, kalau saudara lagunya saudara lagu cengeng-cengeng, pulangkan saja. Ya, mulai tenang saudara. Perhatikan. Di mulutmu jangan ada suatu pujian-pujian yang lain.
Karena dia akan bertahta di atas pujian. Kalau kau dalam pujianmu itu kuasa terjadi, saudara. Ku menang, itu kuasa terjadi, saudara. Menang benar, saudara. Darahnya amat kuasa, menang benar, saudara. Loh, itu saya buktikan ketika saya pelepasannya, nyanyinya darahnya itu aja sudah gulung-gulung, saudara. Kan begitu terus dia katakan dalam Mazmur 119. Berarti kan Daud. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Karena perintah-perintah-Mu itu yang luar biasa sehingga aku 7 kali setiap hari memuji Tuhan. Nanti ada kata, kok saya tuh tiba-tiba Roh Kudus mengatakan ini, kok ada kata 7 kali, kok ada kata 3 kali sehari Daniel berdoa menyembah Tuhan. Kenapa harus ada 3 kali, 7 kali? Roh Kudus kasih hikmat bagi saya. Nanti kita kupas di area yang lain. Nanti di bawahnya, saudara. Ini ada 7 kali sehari. Kok harus 7? Kok ada 3 kali sehari Daniel memuji? Ternyata Roh Kudus buka. Kemarin ketika saya nulis renungan ini dibuka saya. Oh, maksudnya ini. Terus saya selanjutnya lihat. Ini pujian yang luar biasa, saudara. Daniel lihat. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu yang dibuat, lihat, ini ujian dari roh jahat yang dikeluarkan Daniel yang baik, lihat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta lihat memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Ketika tekanan ada, perintah surat itu sudah disebarkan. Lihat, reaksinya lihat. Apakah dikeluarkan yang negatif oleh Daniel atau dikeluarkan yang positif oleh Daniel? Dia keluarkan yang positif. Dia melakukan yang positif, tetap nyembah, muji Tuhan. Justru ketika saudara punya masalah, tetap doa, pujian, penyembahan. Amin. Yes. Saya hari-hari ini rasanya terus pengen doa, pujian, penyembahan. Berdoa dengan masalahku ini, saudara. Supaya hutangku lunas, Tuhan. Terus salah, Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Itu, saudara. Semakin terus saya ini, saudara. Ini harusnya reaksi kita. Tunjukkan itu, saudara. Tetap, kan kebanyakan benar, saudara. Ketika tekanan ada, kita tuh malah mundur, doanya mundur. Betul, saya ngalami, saudara. Apalagi persoalan Islam saya abot, saudara. Males, capek doa. Betul, saya alami loh, manusia wajar, saya ngalami, tapi saya paksakan. Aku tetap pengen Tuhan, aku tetap pengen Tuhan, aku tetap pengen Tuhan. Tak keluarkan hal yang melakukan yang baik. Aku terus Tuhan, bergumul Tuhan. Bergumul Tuhan. Ampuni. Ini sudah perhatikan. Dia mengeluarkan yang baik tetap 3 kali sehari. Dia puji Tuhan. Nah ini loh. Melihat itu, wah ini luar biasa orang ini. Yang dikeluarkan hal yang baik. Perhatikan Yosafat. Nah, ulangi lagi. Ketika roh jahat, dia dikepung oleh 3 pasukan yang besar. Lihat. Inginnya Raja itu melakukan hal yang tidak baik, mengeluarkan yang tidak baik. Tapi apa yang dikeluarkan? Dia puasa. Rakyatnya diajak untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Lah, ini yang Tuhan inginkan. Ketika itu akhirnya apa? Tuhan yang berperang sendiri. Ketika dia memuji, menyembah, dia akan berperang sendiri Tuhan. Loh, ini. Jadi sekali lagi ujian, jangan kita bereaksi sesuatu yang tidak baik. Reaksimu keluarkan yang baik. Amin. Amin. Yes. Loh, ini saya ngomong ini karena saya ngalami, tak reaksi saya jelek, babak belur saya. Akibatnya sampai kayak sekarang seperti ini, saudara. Yang harusnya Tuhan itu sudah memberikan yang lebih dari saya, luar biasa. Aduh, saudara. Karena pakai cara manusia, akhirnya saya mengalami masalah juga. Terus, ya. Kalau memberi untuk Tuhan luar biasa, ini yang sulit, saudara. Ini yang sulit, saudara. Ini yang sulit, saudara. Tadi kan Daud,
Apabila mengangkat tabut Tuhan, ia melangkah maju 6 langkah. Maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Memberi untuk Tuhan. Memberi sesuatu yang lebih. Tidak gampang, saudara. Tidak gampang, saudara. Ini masalah. Saudara punya anak. Saudara punya anak. Dan anak itu selalu loyal dengan bapak atau ibunya. Pak, pengen apa, Pak? Nyo. Pak, kita tuai baju? Nyo. Pak, ayo makan? Nyo. Seneng enggak, saudara? Seneng dengan anak itu, saudara. Anak ini kok baik banget, memperhatikan Pak. Pak, makan apa Pak hari ini? Ada apa Pak? Tidak ada lauk, kirim. Seneng enggak, saudara? Seneng. Daud diseneng Tuhan, sangat loyal dengan bapaknya. Tabut Allah dia sampai nari-nari. Sekali lagi, orang yang disayang Tuhan, ojo mbok utek. Tahu diutek-utek, coba ganggu, saudara. Mika ganggu Daud, istrinya loh, saudara. Kamu seperti orang gila, Daud. Raja yang mempermalukan dirimu, nari telanjang di depan budak-budak. Mandul seumur hidup, saudara. Mandul seumur hidup, saudara. Sekali lagi, ada orang yang disayang Tuhan itu hati-hati, saudara. Sepele, entupe luar biasa, saudara. Karena dia jadi sayang Tuhan. Ada ngomong begitu loh, saudara. Kenapa kau nari-nari di depan tabut seperti orang gila? Kau raja. Apa yang terjadi? Mandul seumur hidup, saudara. Tidak ada obatnya. Lain-lainnya itu punya anak semua. Rahel punya anak, Hana punya anak, Elisabeth punya anak, Ribka punya anak. Semua punya anak, saudara. Manorah punya anak semua. Hanya Mika lihat seumur hidup tidak punya anak, saudara. Gara-gara ngomong begitu loh, saudara. Iya kan, saudara? Ini orang disayang Tuhan, saudara. Kenapa? Lihat pengorbanan itu setiap langkah dipotong. Kan yang kedua, lihat bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu yang menyediakan bahan-bahannya itu siapa? Daud. Saudara baca 1 Tawarikh 29. Memang aku tidak boleh membangun, tapi aku sediakan semuanya. Karena apa? Salomo masih muda. Ini loh luar biasanya Daud. Luar biasanya Daud seperti itu, saudara. Terus slide selanjutnya itu Salomo, lihat. Ini orang yang luar biasa. Kenapa kaya? Lihat dia ngasih sama Tuhan edan-edanan, saudara. Perhatikan ya. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Lihat, 1000 kurban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, lihat, Tuhan menampakkan diri kepada hukum. Memberi, diberi, tabur. Tuhan lihat apa yang terjadi. Begitu dia memberikan 1000 persembahan, apa? Tuhan datang. Kalau pengen saudara buat Tuhan datang dalam hidupmu, ya. Saudara punya masalah apapun, lihat dikatakan. Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam berfirman Allah, mintalah apa yang tidak kau berikan penuh. Korban yang dia berikan dengan Tuhan gila-gilaan. Salomo itu. Karena jangan heran dia kaya, tidak heran. Ayat selanjutnya saudara lihat, ini lebih luar biasa lagi Salomo. Ketika pentabisan bait Allah, apa yang terjadi, lihat. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan lihat mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi yang tidak terhitung. Ngeri tidak, saudara? Dan tidak terbilang banyaknya. Ini orang yang disayang Tuhan itu seperti ini, saudara. Karena dia tahu Bapa itu segalanya. Aku memberikan ini tidak ada artinya apa-apa. Tapi Tuhan lihat hatimu ketika memberi. Karena tidak heran dia kayanya seperti itu, tidak ada dikatakan. Tidak ada sebelum engkau dan sesudah engkau yang kaya seperti itu. Nah, ya tahu, memberinya sangat luar biasa. Terus yang terakhir, nah, ini perempuan juga sama nih. Perempuan yang menyai kepala Yesus. Yesus ngomong loh, saudara.
Kalau engkau ingatan orang ini yang sudah mengurapi saya dengan minyak narwastu yang mahal. Jadi ketika saudara memberikan yang berharga yang luar biasa, Tuhan tuh senangnya minta ampun. Lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan loh. Kau ingatan perempuan ini yang sudah meminyaki kepalaku dengan minyak narwastu yang mahal. Di seluruh dunia apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Loh, sesuatu yang luar biasa. Jadi apapun ingatan perempuan ini, itu Yesus yang ngomong. Dia sudah meminyaki kepalaku dengan yang mahal, minyak narwastu yang mahal. Jadi sekali lagi hidupmu persembahkan yang baik, saudara. Kau melayani persembahkan yang kudus. Hidupmu yang kudus. Keluarkan hal yang baik, jangan hal yang negatif. Jangan ada pujian yang lain dalam dirimu, dalam hatimu. Karena kau adalah seorang imam. Jadi yang pujian dari surga saja yang kau keluarkan. Jangan buat campur baur dengan nada-nada yang putus asa, nada-nada yang ronton, nada-nada yang seperti itu, rusak kabeh, rohmu itu rusak kabeh, saudara. Karena hidupmu itu, rohmu itu roh yang milik Yesus, persembahkan yang tubuhmu yang hidup, saudara. Karena sehat nanti, saudara. Terus, terakhir, ini berarti yang terakhir. Slide ya. Perempuan yang terus selanjutnya, macet lagi, oke. Yang terakhir dikatakan seperti ini, saudara. Sebuah komitmen yang tinggi dengan Tuhan. Komitmen yang tinggi dengan Tuhan. Ada kata ini saya katakan, kata 3 kali menyembah memuji Tuhan, 7 kali. Artinya Daud itu komitmen. Dikasih kenapa kok sampai ada 3 kali itu? Ternyata ini, dia komitmen dengan Tuhan. Kalau 7 kali ya 7 kali dia lakukan. Komitmen. Milikilah komitmen dengan Tuhan. Saya komitmen pagi, siang, malam, komitmen saya dengan Tuhan. Berdoa. Jadi jangan diganggu gugat ketika sudah punya komitmen itu ya lakukan terus, ini senang Tuhan. Oh, ini orang itu benar-benar ada sesuatu komitmen dalam dirinya. Sekalipun ada ancaman, tetap 3 kali sehari, saudara. Saya tidak bayangkan sibuknya Daud luar biasa, seorang raja, ngatur perang, ngatur pemerintahan, tapi lihat kok bisa 7 kali sehari. Nah ini saudara. Jadi hal-hal seperti ini kita sepele, simple. Ketika saya dapat tema ini dan saya diingatkan Daud, orang-orang yang seperti itu sayang Tuhan, dia diluputkan, diloloskan terus, saudara. Dikejar-kejar Saul, lolos, luput, benar janji Tuhan, firman Tuhan kan begitu, benar dia. Ya dan amin firman Tuhan, lolos terus, luput terus, saudara. Menang terus. Ini orang yang disayang Tuhan. Diluputkan, disayang Tuhan. Dilindungi Tuhan. Sudah berhadapan-hadapan dengan Saul, tetap luput, saudara. Kalau dia katakan Tuhan gunung batuku, itu dasarnya Daud mengatakan Tuhan gunung batu, karena di balik gunung itu ada perlindungannya dia, Tuhan. Ini saudara ya, ayo mari kita jadi umat kesayangannya, anak kesayangannya, saudara. Sehingga saudara apapun keturutan, apapun keturutan kalau orang kesayangan Tuhan tuh. Bayangkan saudara, batin pun keturutan orang lagi kalau orang kesayangan Tuhan. Ayatnya ada pastor, ada. Ketika Daud pengen air di Bethlehem, dia batin saudara. Aku pengen air di Bethlehem, di batin tok saudara. Lihat, 3 perwira pasukannya, 3 panglimanya ngambilkan air di Bethlehem, padahal di sarangnya musuh. Pengen air Bethlehem, dituruti saudara. Hebat ya saudara. Batin tak kalau saudara kesayangannya Tuhan. 4 hal ini saudara, mungkin banyak lagi kalau saudara kupas. Dituruti Tuhan. Amin. Dituruti Tuhan. Karena batin loh Daud itu hanya. Aku pengen air di perigi Bethlehem. Tiba-tiba 3 panglimanya nyarikan air.
di sana. Padahal nyawa taruhannya itu di musuh. Bapak lihat, ini loh orang yang takut akan Tuhan. Aku tidak mau minum dari hasil orang yang berjuang mentaruhkan nyawanya di Bethlehem. Akhirnya apa? Air itu dipersembahkan untuk kurban. Tidak mau dia. Itulah ya saudara, amin. Yes, itu yang punya sesuatu. Daud istimewanya gitu saudara. Dia tidak mau, akhirnya apa? Ya pun keturutan dia tidak mau. Karena itu air ini dapat dengan nyawa taruhannya. Ya, di 4 hal tadi saudara. Itu luar biasa. Saya mengalami sesuatu yang luar biasa ketika itu tadi saya katakan. Saya mengeluarkan hal yang negatif, baiknya babak saudara. Jadi beban dalam hidup saya. Mari kita berdoa.